Tips hari ini untuk menggunakan mesin Jinka yang masih manual kontur. Jadi kita tidak usah beli mesin baru yang udah auto kontur ataupun kita beli software Anycut yang harganya lumayan mahal ya. Oke, kita lanjut ke aplikasi CorelDRAW. Kita buka halaman baru. Untuk halamannya kita pilih lembar A4 karena untuk tes hari ini kita menggunakan kertas A4. Untuk satuannya kita rubah ke cm. Kita bikin tanda manual ya di 4 sudut siku ini. Kita kasih tanda mark sendiri dengan ukuran 20 cm x 28,5 cm. Ini sudah dipotong margin ukuran kertas A4 ya. Tujuannya biar mudah untuk masukkan objek di dalamnya. Jadi untuk nanti di print tidak sampai terpotong. Nah, sekarang kita akan coba untuk kita tulis tips Jinka ini aja ya. Nah, ini untuk nanti untuk bahan untuk tes cuttingnya. Nanti kita kasih garis tepi dulu. Nah, kita tarik sedikit, itu udah cukup, kira-kira 2 mili. Ini kan udah jadi 2 objek, jadi kita pisahkan 2 objek ini supaya terbentuk garis tepi dan tulisan yang ada di dalamnya bisa terpisah. Sekarang udah jadi 2 objek, yaitu line luar dan tulisan dalam. Untuk yang ini kita hilangkan dulu. Nah, untuk selanjutnya kita copy ke samping ya. Untuk mengkopinya biar mudah, kita oh ya, sebelumnya ini dikasih jarak 2 cm ya bagian atas kertasnya sampai di tulisan itu untuk mempermudah roll dari mesin Jinkanya nanti supaya bisa menggigit, jadi nggak sampai loss. Untuk copy-nya kita pakai transformation, ke samping kita copy satu dulu. Setelah itu kita copy ke bawahnya untuk mengisi semua area di halaman kertasnya. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya kita blok dulu, kita turun ke bawah supaya lebih ada space di bagian atasnya nanti sebelum kita cetak. Selanjutnya kita pisahkan dulu ya untuk tulisan dalamnya itu, kita copy dulu. Nah, ini udah kita pisahkan dulu, kita hapus lewat object manager untuk tulisan tips Jinkanya, kita blok, kita hapus. Nah, ini untuk file untuk cutting nanti ya. Untuk yang ini kita hapus line pinggirnya, kita pilih, kita blok dulu. Oke, kita delete. Jadi udah terpisah untuk file yang di print ataupun yang akan di cutting nanti. Kita kasih tulisan aja di sini cetak, untuk yang di sini cutting. Nah, ini udah selesai.
Selanjutnya kita tandai untuk file yang akan kita print. Untuk printnya sendiri bisa pakai print untuk A4 ya. Nah di sini saya pakai Epson. Untuk ukuran kertasnya kita pakai A4, kalau bisa kertasnya pakai yang DC ya, yang 150 GSM. Kita menggunakan kertas BC atau brief card supaya lebih tebal. Kalau mama kertas HVS terlalu tipis. Selanjutnya kita siapkan untuk kertasnya, cukup 1 lembar saja ya. Di sini aku pakai printer Epson. Untuk settingan printnya sendiri pakai standar ya, standar hitam putih supaya lebih cepat ngeprintnya. Nah ini udah jadi. Nah ini udah jadi ya. Sekarang kita setting di mesinnya, kita nyalakan dulu. Ini untuk tipe Jinka manual ya, Jinka 721 XL 721 ya. Nah untuknya sendiri posisinya seperti ini ya. Untuk marknya itu, tandanya itu nanti kita paskan di titik jarumnya. Nah kita lepas dulu untuk jarumnya, kita nggak pakai jarum karena ini untuk latihan saja. Kita lepas, kita ganti yang model pensil. Model pensil, model apa namanya, model ballpoint. Jadi ini bisa kita revisi ulang jadi lebih mudah. Ini kita pasang dulu, jangan lupa dikencengin. Nah kalau sudah, kita nyalakan mesinnya, mesin jinkanya. Kita posisikan kertasnya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah roll penjepit. Usahakan untuk ketiga rollnya kita pakai semua. Kenapa? Supaya nanti saat proses cutting untuk kertasnya tidak lari kanan kiri. Karena jika kita pakai 2 roll, kebanyakan kurang stabil ya untuk penarik kertasnya, untuk maju mundurnya. Nah ini kita paskan dulu, itu ada tanda marknya tadi yang kita buat model siku, kita taruh di ujung situ nanti untuk titik poinnya. Nah ini untuk sudut ujung kertasnya kita pasin dulu di garis yang ada di Jinka ini. Nah kalau udah pas kayak gini, oke kita ukur dulu sebentar, kita pastikan pas dulu, baru kita jepit ya supaya kertasnya tidak lari. Nah setelah itu kita atur untuk posisi pointernya. Ini speednya pakai 120 ya, untuk force-nya 20. Oke, kita ini untuk mengatur kertasnya untuk maju mundurnya, kita mundurkan supaya pas di titik poin yang ada ballpoint-nya tadi. Usahakan ya ini untuk titik ujung ballpoint ini itu pas di siku itu, supaya nanti untuk proses cuttingnya atau proses penandaannya bisa pas. Nah di sini kita pakai Jinka manual, jadi kita nggak ada sensornya ya, kita pakai feeling sama ketelitian saja. Kalau untuk mesin Jinka yang udah auto contour, kita nggak perlu kayak gini, cuman nyusunin aja terus udah ada sensor untuk membaca tanda yang udah dikasih. Tapi kalau untuk auto contour aplikasinya beda sendiri. Nah ini kita pakai Cut Tools, Cut Tools CDR. Ini lebih simple sih, tanpa setting-setting yang terlalu ribet menurut aku. Nah kalau udah pas, kita posisikan pas semua, udah siap, pastikan penjepitnya udah bersih. Nah kita start. Nah ini udah proses penandaan garis tepi atau cutting kalau mama kita pakai pisaunya nanti. Nah ini kan untuk pembelajaran saja, jadi kita pakai ballpoint. Kalau nanti teman-teman udah ahli, udah bisa langsung pakai cuttingnya juga ya, pakai apa namanya, pakai pisaunya.
Oke, di sini kita cetakan dulu videonya. Bisa kita lihat di sini ya untuk hasilnya. Ini hampir 99,9% sangat presisi ya. Nah, bisa kita lihat hasilnya. Untuk bagian atas sama bagian bawah semuanya tercutting atau tertandai dengan baik ya. Oke. Jadi kita bisa menghemat untuk membeli mesin Jinka yang baru kalau kita belum ada dana. Kalau kita udah ada dana ya nggak apa-apa kita beli. Nah, ini untuk hasilnya. Sekarang kita coba untuk line pinggirnya kita tipiskan lagi ya, kita hampir mepetin ke garis tulisannya, nanti masih bisa presisi apa enggak. Jadi kita masih pakai kertas yang tadi ya, yang pertama kali kita cetak. Jadi nanti ada dua garis, double garis lah untuk hasilnya, supaya kita tahu perbedaannya untuk bagian dalam sama bagian luar. Yang tadi kan yang pertama hampir 2 mili, sekarang kita kasih setengah mili sampai 1 mili di dalamnya. Nanti kita lihat masih bisa akurasi apa enggak. Nah, ini udah jadi untuk cutting bagian dalamnya yang kita perkecil tadi ya. Untuk speednya tetap 120, untuk force-nya tetap 20. Nah, sekarang kita lihat prosesnya. Usahakan ya untuk bagian ujung ini tetap ke titik yang awal, titik yang siku tadi. Nah, ini kan hasil yang pertama. Nah, kita buat lagi garis di dalamnya, lebih mepet ke tulisannya. Untuk speednya tetap 120 mm/gram, untuk force nya tetap 20. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Kita proses ya. Nah, ini hasilnya, kelihatan presisi ya. Lihat. Nah, jadi untuk bagian dalam sama luar udah sesuai di setting di komputer tadi. Jadi ini tips untuk cutting Jinka yang manual supaya bisa operasi seperti auto counter tanpa beli mesin ataupun software tambahan. Jadi lebih menghemat budget ya bagi yang belum ada budgetnya. Nah, seperti ini yang tadi ya. Jadi untuk ukurannya udah sama seperti yang kita cutting, kita setting. Nah, demikian tips-tips dari saya yang bisa saya berikan. Semoga tips ini bermanfaat bagi teman-teman sesama usaha percetakan dan cutting stiker. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.